Halo semua, kembali lagi di channel Babang Tri. Di video kali ini kita akan membuat sebuah UPS atau alat backup supply untuk modem WiFi IndiHome ya. Jadi kita semua juga tahu WiFi IndiHome itu pasti membutuhkan listrik dari sebuah adaptor untuk menyalakan modemnya. Tapi ketika mati lampu kita bubar, apalagi ketika kita sedang bermain, pasti itu sangat mengganggu sekali. Nah, saya akan membuat sebuah alat backupnya ya, dengan 3 buah baterai copotan laptop, diusahakan yang masih bagus ya, kemudian sebuah BMS, lalu beberapa kabel untuk menjumper, kemudian konektor DC itu untuk ke modem ya, dan konektor DC yang perempuannya ya. Jadi ini nanti buat masuk dari adaptor ke sini, kemudian nanti ini masuk ke modem. Nanti kita akan merakit ini dan kita akan tes seberapa kuat dan seberapa tahan lama modem akan bertahan dengan 3 buah baterai copotan laptop ini. Oke, penasaran? Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa jangan lupa untuk share, like, dan komen ke channel saya agar channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut saja langsung ke perakitannya. Oke, yang pertama kita akan merakit baterainya dulu. Kita akan menyusun baterainya untuk disambungkan dengan BMS terlebih dahulu. Pertama, kita susun seperti ini. Nah, sejajar. Kemudian kita balik yang tengahnya seperti ini. Jadi kutubnya positif, negatif, positif. Kemudian kita sambungkan ya, kita sambungkan dulu, bukan sambungkan ya, kita ikat. Bisa menggunakan lem lilin atau double tip, tapi saya di sini menggunakan isolasi saja ya, karena ini masih percobaan dan kebetulan lem lilinnya sedang dipakai sama kakak saya. Tapi sama saja ya, intinya supaya ini bisa menyambung saja ya, seperti ini. Diusahakan rata ya. Oke, sudah tersambung seperti ini. Kemudian kita sambungin kutubnya ini ke sini, positif ke negatif yang tengah. Kemudian kita balik positif yang tengah ke negatif yang ujung ya. Ingat ya, dari sini ke sini kita balik, kemudian dari tengah ke kanan. Jadi urutannya terserah kalian, tapi kalau saya dari kiri ke kanan, kiri kemudian ke kanan, seperti itu. Oke, kita akan sambungkan dulu ya dengan menggunakan sebuah kabel. Nah, saya coba sambungkan ya ke sini, kemudian ke sini. Lalu kita potong, kita balik tengah ke kanan ya. Awas jangan sampai dia ke sini lagi. Kalau ke sini nanti konslet. Dari sini ke sini ya, ke tengah ya, ke tengah. Oke, sudah tersambung ya, seperti ini. Kemudian kita pasang BMS-nya. Mungkin kalian masih bingung bagaimana cara memasang BMS ini. Jika kalian bagusnya sih menggunakan avometer ya, tapi kalau kalian tidak punya avometer, akan saya beritahu cara yang paling simpelnya ya. Caranya, mungkin kalian penasaran ya, apa suara berisik itu ya? Nih, suara berisik ini nih. Nah, ini suara berisiknya. Nah, kita lanjutkan. Untuk memasang BMS ini, kita mulai dari kutub yang positif dulu ya.
kita mulai positif dulu, dia pasti ketemunya positif di sini. Berarti kita arahnya balik, kita ke sini. Ini kalau bisa kita tempel dulu pakai double tip ya ke sini, supaya kita memudahkan untuk perakitan. Nah, ini udah kita beli double tip, lalu kita tempelkan dulu ke baterainya. Ini tadi positif, ini positif, kita dekatkan ya posisinya seperti ini. Cara yang paling mudah, kita sambungkan dulu positif ke sini, seperti ini. Potong. Seperti ini, positif, ketemu positif. Kemudian ini yang negatif, ini tetap negatif, kita sambungkan dulu ke negatif. Nah, untuk pemasangannya selanjutnya, ini B1 masuk ke sini, kemudian B2 masuk ke sini. Jadi negatif B1 B2 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini BMS sudah terpasang ya. Ya, coba kita ukur apakah keluar atau tidak voltasenya. Ternyata tidak keluar. Kenapa ya? Dia 3,9 volt. 4,19. Oke. Oh, ternyata ada satu baterai yang rusak. Oke, kita ganti dulu baterainya. Berarti ini penyebabnya ya, kenapa dia tidak keluar. Memang harusnya diukur dulu dari pertama ya, bahwa ininya tidak masalah baterainya. Tapi tadi karena kita tidak cek, kita langsung pasang aja. Ternyata baterainya jelek satu. Oke, kita ganti dulu ya. Oke, ini baterainya udah kita ganti ya, satu. Tadi pakai yang ungu, ternyata rusak, baterainya lemah. Kita pasang kembali posisinya seperti tadi, negatif ke negatif. Dan ini ke sini. Nah, sekarang baru kita ukur voltasenya keluar atau enggak ya. Ternyata tidak mau keluar, mungkin harus kita coba pancing dulu menggunakan adaptor ya. Ini dari adaptor kita pakai ke female-nya. Sini min sama plus. Kita coba pancing dulu, kemudian kita tes lagi. Nah, sekarang keluar ya voltasenya ya. Jadi BMS ini harus dipancing dengan 12 volt sebelum dia mengeluarkan arus ketika dipasang. Dan sekarang udah terpasang ya, sudah oke. Sudah keluar voltasenya 12,8 volt. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke si female ini ya. Kita akan gabungkan antara colokan adapter ini sama colokan yang perempuannya. Jadi fungsinya yang ini untuk input dari adapter langsung, yang ini nanti ke modem. Cara pemasangnya mudah sih, susunannya. Kita tinggal sambungkan min plusnya. Awas jangan sampai kebalik ya min plusnya ya. Kamu bisa beli yang ini yang udah ada kabelnya, ada kok di pasaran, biar kalian tidak salah ya.
Nah, kemudian kita sambungkan positif ke positif seperti ini. Kemudian negatif ke negatif. Lalu kita solder ke BMS dengan kutub yang sama. Kutub positif ke positif dan negatif ke negatifnya. Ini kita sambungkan dulu. Awas soldernya, hati-hati ya, jangan sampai tersambung ya. Jangan sampai tersambung bagian sini sama min dan plusnya, nanti konslet. Memang tidak apa-apa sih, cuman nanti takutnya merusak BMS-nya itu sendiri. Sudah jadi, tinggal kita tes saja langsung ke modem. Oke, kita langsung tes. Tapi kalau di rumah kalian modemnya 2, berarti kalian harus membuat ini 2 buah ya. Karena di IndiHome itu kadang-kadang ada yang menggunakan 1 modem, kadang juga ada yang menggunakan 2 modem. Dan lihat input voltasenya berapa ya. Kalau dia 12 volt bisa menggunakan ini, tapi kalau 9 volt jangan ya. Ini khusus untuk yang 12 volt. Oke, kita langsung tes ke modemnya. Nah, kita pasangkan ini ke modemnya. Ini kebetulan modemnya ada di atas ya. Kita taruh di sini. Terus ini kita cabut dulu bagian powernya. Kemudian kita sambungkan ke bagian sini ya, yang perempuannya. Oke. Kemudian yang ini dari baterai kita masukkan ke modemnya. Modemnya menyala kan? Dan sekarang dia sedang mereconnecting sama jaringan di IndiHome-nya. Kalau mati lampu, apakah jaringannya mati semua? Enggak, karena dia fiber optik. Dia menggunakan fiber optik, jadi dia dari pusatnya dia tetap menyala. Dan dia kalau mati lampu, dia hanya mati lampu lokal di daerah kalian masing-masing. Nih, kita coba ya. Coba. Ini kan dari adaptor si modem ya. Ini adapternya ini. Ini adapternya kita cabut ya. Dia tetap menyala menggunakan baterai. Oke, kita cabut supaya lebih meyakinkan. Nah, ini modemnya menggunakan baterai ya, masih menyala. Dan nanti akan kita coba buka YouTube. Dia masih menunggu. Terus apakah bahaya kalau misalnya dia kondisi mencolok terus ke baterai dan mensuplai ini? Apa tidak akan rusak? Jawabannya enggak, karena ada BMS-nya. Jadi kalau dia sudah full, dia akan menstop untuk pengisiannya ke baterai dan dia akan langsung mensuplai ke modem. Karena kan kalian bisa lihat tadi min plusnya disatukan langsung ke sana. Jadi ini sebagai penyimpanan daya. Oke, sudah nyala ya. Kita coba buka YouTube. Oke, koneksi ya, terkoneksi. Ya, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ke channel saya agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih telah menonton.